Dan sekaligus saya izin share screen kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, saya rasa ya materi untuk budaya positif ini sudah tidak asing ya buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti program guru penggerak CGP, calon guru penggeraknya. Karena kita baru saja selesai membahas ini Bapak Ibu. Nah, di sesi kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan kemarin di modul 1.4 ini kemarin kesepakatan kelas kan tidak diulas secara khusus. Dia sebenarnya masuk ke dalam satu wadah dengan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Karena dasar sebelum membuat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas juga merupakan salah satu bagian dari budaya positif, di mana nanti kesepakatan kelas ini bisa dibuat oleh Bapak Ibu untuk digunakan di kelas secara bersama-sama. Pertama tentang budaya positif, apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu terkait dengan hal-hal baik, hal-hal positif yang akan kita gunakan untuk membimbing, untuk membersamai anak-anak kita. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita buat ya Bapak Ibu bersama dan sepakati secara bersama-sama terhadap anak itu. Jadi tidak hanya sekedar kesepakatan, tapi tindakan juga Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu juga belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ini nanti mungkin sebentar akan mengena ya arahnya ke sana sedikit Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Mungkin nih ada yang bisa sedikit berbicara ya. Pernahkah Bapak Ibu membuat kesempatan kelas bersama anak-anak? Seperti apa perasaan dan ketercapaiannya? Ada yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu? Tanya Bu Esther lah. Bu Esther, halo. Iya, Tolong Pak. dibagi pengalamannya Bu Esther. Oh, Oh Bu Agustina juga. Untuk Bu Esther lah duluan. baik, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak? Saya jawab pernah, Pak. Kemarin pada saat eh, tahun ajaran baru, saya sebagai wali kelas di kelas 9, kami membuat kesepakatan kelas. Saya hanya memberikan ke anak-anak apa saja yang boleh dan tidak boleh pada saat pelajaran-pelajaran di dalam kelas seperti itu, Pak. Anak-anak sendiri yang menentukan, terus diserahkan ke saya. Setelah itu kami bacakan. Kalau oh itu setuju Bu, oh ini enggak, ini setuju, ini tidak, seperti itu. Dan puji Iya. Tuhan, kami bisa menyepakati itu semua sampai sekarang. Jika ada yang melanggar, kami saling mengingatkan. Seperti itu, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Esther. Bu Agustina silakan Bu. Sama sebetulnya sama di kelas kan wali kelas juga begitu pengaruh ke anak-anak. Saya waktu kesepakatan kelas antara saya dengan wali kelas itu otomatis untuk seluruh jam belajar, proses belajar mengajar pada setiap harinya, Pak. Tapi kalau untuk mereka dengan pelajaran saya, itu hanya untuk mereka pada saat saya mengajar di kelas itu. Jadi ketercapaiannya memang itu ya Pak, memang sangat memuaskan. Maksud saya memuaskan itu gini, setelah adanya kesepakatan kelas antara saya dengan anak-anak, jadi nggak terlalu sering ribut dengan anak, nggak terlalu sering otot-ototan dengan anak, nggak terlalu sering marah-marah dengan anak, Pak. Uh, jadi sudah lebih ke yang, ayo nak, gimana kemarin yang dibuat?
gitu. Jadi mereka sudah muncul kesadaran sendiri itu memang proses. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit walaupun hanya 10, 15, 11 orang anak itu sudah mulai memunculkan kesadaran-kesadaran positif tentang kesepakatan yang telah kami buat. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esther dan Bu Agustina. Jadi secara umum Bu Esther, Bu Agustina sudah pernah menerapkan kesepakatan kelas ini ya untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Tapi kalau dulu ya mungkin sebentar ya di pertanyaan pemantik berikutnya saya buka ya Bapak Ibu biar sekalian kita bahas ya. Nah, bagaimana dengan aturan kelas? Bisa dilanjut, ayo Bapak Ibu. Kan sebelum mengenal Bapak Ibu yang namanya kesepakatan kelas, dulu kan ada aturan kelas ya yang dibuat di kelas kita. Ayo, bagaimana siapa yang kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya sedikit tentang aturan kelas ini? Nanti setelah ini baru kita masuk ke poin kesepakatan kelas. Bu Lulu, halo Bu Lulu, selamat pagi. Apa kabar? Masih di mute Bu Lulu. Bisa Bu Lulu? Nah, mungkin karena jaringan ya Bu Lulu ya. Ada yang ingin berpendapat silakan Bapak Ibu. Tentang aturan kan kita dulu kenal pertama kali itu adalah aturan ya sebelum kita masuk ke kesepakatan kelas. Silakan Bu Desi. Baik Pak, kalau menurut saya, jadi sebelum adanya sebuah kesepakatan kelas, mungkin kita sudah memiliki sebuah aturan-aturan yang dimana tujuan aturan tersebut itu adalah untuk bagaimana menjaga suasana kelas kita itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, itu kan juga menjadi landasan bagaimana siswa itu harus berperilaku di dalam kelas belajar kita, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Desi. Baik ya, saya tengahi di sini. Jadi Bapak Ibu, aturan itu dan kesepakatan kelas itu sebenarnya hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya, meskipun tujuannya sama. Bedanya di mana? Bedanya ada di proses pembentukannya. Ketika aturan itu akan terbentuk dan dibuat oleh pihak otoritas tertentu. Sama seperti kita kan sebagai wali kelas, ketika sebelum kita mengenal kesepakatan kelas, dulu kita sering membuat aturan. Karena kenapa? Karena kita merasa bahwa kelas itu milik kita sendiri. Kita yang membuat, kita yang membangun, kita yang membentuk sebuah aturan dan kesepakatannya di dalam. Begitu. Di dalam aturan ini kadang-kadang kita ada sanksinya yang kita berikan Bapak Ibu. Nah, ketika aturan ini dipandang sudah tidak efektif lagi untuk kegiatan di kelas, maka sekarang muncullah kesepakatan kelas ini. Kenapa dipandang tidak efektif Bapak Ibu yang aturan tersebut? Karena aturan itu dibuat berdasarkan apa yang menjadi keinginan personal dari Bapak Ibu gurunya, dari pihak otoritas atau bisa dikatakan seperti itu. Sehingga anak ini hanya mengikuti Bapak Ibu. Nah, muncullah kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas adalah bagaimana kita mampu memanage keinginan, harapan, dan tujuan daripada anak-anak didik kita. Kenapa harus anak didik? Karena pendidikan kita semuanya adalah berpusat pada anak. Kita melayani. Ada istilah yang sering saya katakan adalah menghamba kepada siswa. Artinya melayani, mendampingi, memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Maka dari itu terbentuklah kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya, kenapa aturan, kenapa kesepakatan kelas. Nah, kalau aturan ini kadang-kadang yang muncul juga hukuman Bapak Ibu ya. Karena ketika kita buat tempel di aturan di kelas, anak-anak tidak tahu dan tidak disepakati oleh anak-anak, tiba-tiba kita dengan seenaknya menghukum mereka ketika mereka melakukan pelanggaran. Tapi ketika kesepakatan kelas, yang muncul adalah konsekuensi. Karena kenapa namanya konsekuensi? Karena itu dibangun oleh dirinya sendiri, dibuat oleh keyakinannya sendiri,
ketika dia melanggar, maka dia harus menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian dari pengawal kita untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah salah satu yang bisa saya lakukan kemarin Bapak Ibu, pengembangan budaya sekolah yang mengacu pada disiplin positif dapat dalam membangkitkan motivasi secara intrinsik pada murid. Jadi dia itu muncul dari dalam dirinya Bapak Ibu, bukan dorongan dari orang lain. Nah, yang sekarang ini yang diharapkan adalah bagaimana sesuatu itu muncul dari perasaan atau dari keinginan anak tersebut, sehingga dia akan merasa lebih bertanggung jawab ketika melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh mereka. Jadi tujuannya adalah kesepakatan kelas itu menciptakan budaya sekolah dengan acuan disiplin positif, membagi tanggung jawab kepada murid untuk berkomitmen kepada perkataannya, kemudian mengembangkan perilaku hormat, menghargai orang lain, dan berkomitmen. Jadi dari komitmen yang mereka bangun, dari kebersamaan yang mereka bangun, mereka akan bisa menghargai apa yang menjadi keputusan secara bersama-sama. Maka kesepakatan ini, kelas ini penting Bapak Ibu sebelum kita memulai ke pembelajaran. Seperti yang dikatakan Bu Agustina tadi ya, Bu Agustina mengatakan dengan adanya kesepakatan kelas ini, perubahan yang dialami, perubahan yang terjadi di kelasnya sudah signifikan. Nah, ini yang kita harapkan, karena ketika mereka berbicara tentang pelaksanaan kegiatan di kelas dan juga aturan, dia akan sadar bahwa itu ya saya yang buat, saya yang sepakati, sehingga kegiatan pembelajaran mereka bisa berjalan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena disemangati oleh dari dalam dirinya sendiri. Tentunya banyak cara ya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk membuat kesepakatan itu. Langkah-langkahnya ada, jadi kita dengan cara kita menulis satu-satu kesepakatannya, kemudian mengumpulkan, ada dengan meminta langsung pendapatnya. Itu langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu ambil untuk menentukan kesepakatan kelas yang akan Bapak Ibu tentukan dengan anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu salah satu bentuk rencana tindakan ya yang bisa dibuat. Ini yang saya buat ya untuk kegiatan rekondisi, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa membuatnya sendiri. Karena setiap program, setiap perencanaan itu harus dibicarakan dan dikomunikasikan. Manajemennya harus bagus. Dari perencanaan, organisasinya, pelaksanaan, sampai kontrolnya. Nah, walaupun ini hanya sebuah sikup kecil Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas, karena mengacu kepada budaya positif, jadi step by step-nya harus tetap jalan Bapak Ibu, tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian tetap membuat susunan rencana kegiatan dan tindakannya. Yang terakhir adalah tetap harus ada tolak ukur dan refleksinya. Karena refleksi sekali lagi dia akan berarti ketika dimaknai. Pengalaman juga demikian. Pengalaman yang berarti adalah pengalaman yang dimaknai. Artinya Bapak Ibu bisa melihat, oh pengalaman ini baik, oh refleksi ini baik, ini yang kurang. Jadi Bapak Ibu bisa memaknainya. Karena ketika sudah dimaknai, nanti akan memunculkan tindakan lagi Bapak Ibu. Jadi dimaknai setiap refleksi yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Demikian juga dengan membuat kesepakatan kelas ini. Ketika sudah kesepakatan kelas ini berjalan beberapa bulan, mungkin Bapak Ibu atau beberapa minggu, Bapak Ibu berhak melakukan refleksi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Mana yang perlu dirubah lagi, karena perubahan sifatnya kekal, seperti itu. Jadi ditentukan latar belakangnya, tujuan, tolak ukur, dan dukungan yang dibutuhkan. Setiap program yang Bapak Ibu buat, semuanya memerlukan dukungan. Seperti kemarin Bapak Ibu kan sudah belajar tentang Bagja ya Bapak Ibu ya, tentang helikopter view itu. Juga di sana juga memerlukan dukungannya siapa. Jadi inisiatif atau transformasi pendidikan tanpa adanya ide dan dukungan juga tidak akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ini rancangan tindakannya. Sebentar, mungkin saya hanya menyampaikan ya Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya lakukan. Nanti kita tutup kegiatan ini dengan diskusi sedikit saja. Ini ada video ya Bapak Ibu yang saya buat. Ya.
Saya harus kembali dulu Bapak Ibu untuk lihat videonya. Oh iya, karena dia sudah saya simpan ke drive Bapak Ibu sehingga videonya sulit untuk diputar ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Saya cari dulu. Desktop. Nah, saya kembalikan. Terlihat ya Bapak Ibu videonya? Iya Pak, terlihat. Ya, jadi Terlihat, ini adalah salah Pak. satu cara ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan mungkin dengan memberikan post-it kepada anak-anak, kemudian menuliskan apa yang akan mereka jadikan kesepakatan secara bersama-sama, dan sampai nantinya dia akan menempelkan di depan. Nah, setelah ditempelkan Bapak Ibu, disinilah kita sepakati secara bersama-sama mana yang akan kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan, yang disepakati oleh anak-anak. Jadi mereka boleh saja membuat sebuah ide ya Bapak Ibu. Kita tonton sedikit lagi ya. Nah, pada intinya begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada intinya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengumpulkan data ataupun pendapat-pendapat dari anak-anak kita, maka tugas kita terakhir adalah mengelompokkan mana yang bisa kita pakai untuk kesepakatan secara bersama-sama atau mana yang tidak. Karena begini, kadang-kadang ada yang keinginan dari anak-anak itu di luar daripada karakter atau pendidikan karakter yang ada. Jadi di luar dari norma-norma yang ada Bapak Ibu. Jadi itu bisa kita komunikasikan lagi kepada anak-anak agar kesepakatan kita itu memang dibangun berdasarkan keinginan yang baik, keinginan yang tulus, keinginan yang sesuai dengan kodrat anak-anak. Jadi kalau sudah menyimpang terlalu jauh, kita bahas di sana menuntun mereka. Oh ini kurang baik anak-anak, mungkin dengan komunikasi dibacakan satu-satu, disepakati. Yang mana yang bisa seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkahnya. Habis ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas yang kita bisa bentuk Bapak Ibu di kelas itu, karena ini merupakan salah satu bagian dari budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, kemarin di materi yang ada di modul itu kan tentang tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya kata-katanya lebih pada motivasi. Dia sifatnya umum Bapak Ibu. Motivasi misalnya bersama kita bisa dengan melakukan kerja kelompok kita akan mampu untuk meningkatkan prestasi kita bersama. Jadi itu adalah sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Maka dari itu kesepakatan kelas ini lebih khusus lagi yang kita buat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat pagi Pak Ardike, terima kasih sudah bergabung dari Bali ya. Dari negara Pak Ardike, terima kasih banyak. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan ya dari apa yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Ini khusus saya ambil satu materi, kenapa? Memang karena di tugasnya tersebut memang yang diminta itu sedikit, 1 poin saja. Nah, kenapa saya ambil di luar dari modul 1.4? Karena saya rasa dari kemarin itu yang kita jelaskan itu untuk kesepakatan kelas tidak ada ya Bapak Ibu yang untuk CGP
saya, karena di sana fasilitator. Ada 6 ya budaya positif yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang kebijakan universal, motivasi hukuman, konsekuensi restitusi, terus ada keyakinan kelas, ada pertumbuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol diri, ada segitiga restitusi. Saya rasa semua materi yang sudah kita dapatkan, yang sudah saya jelaskan kemarin dan juga Bapak Ibu alami itu sangat luar biasa. Makanya kemarin kalau tidak salah di kelas kita ada pertanyaan tentang, Pak Putu apa sih perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ada rasanya yang bertanya seperti itu kan kemarin. Jadi seperti itu ya Bu, Bapak Ibu ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, mereka itu satu bagian sebenarnya karena semua diawali berdasarkan kesepakatan dan keinginannya. Cuma di dalam implementasinya kalau kesepakatan kelas itu lebih dibuat sejenis tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau keyakinan kelas sebuah harapan yang kita inginkan, sebuah tindakan harapan positif yang kita harapkan dari kegiatan yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Jadi dari kata-katanya itu lebih ke kata motivator, semangat bersama. Misalnya dengan bersama kelas ini akan tercipta lingkungan yang bersih, atau dengan bersama kita akan lulus secara bersama-sama seperti itu. Itu adalah keyakinan yang bisa dibentuk oleh Bapak Ibu. Dengan kesepakatan kelas posisinya berbeda seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Ada? Atau cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Bapak Ibu. Cukup. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini Bapak Ibu sudah mendapatkannya semua dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Saya hanya menguatkan saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini memiliki komitmen yang sama, apalagi di sini banyak ya, dari CGP ada, dari PP juga ada, dari teman-teman guru juga ada. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan untuk pencerahan kita bersama Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya tutup kegiatan pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh ya saya minta fotonya Bapak Ibu? Aku itu mohon maaf ya, saya tadi gabungnya agak terlambat. Tidak apa Bu dulu, terima kasih banyak teman-teman ya. Bu Nur, Bu Rizky, Bu Nindi. Sukses selalu Pak. Bu Diana. Siap. Terus senantiasa Ardika, Edwin, Bu Galuh, Bu Devi, Novia, Bu Sari, Bu Desi, Bu Esther, Bu Neni. Terima kasih. Sampai jumpa.